Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Baik, sebelum Bapak mulai pelajaran pada siang hari ini, lebih baik kita berdoa. Mana ketua kelas? Silakan bimbing doanya. Sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, minggu kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Siapa aja tadi yang sudah belajar semalam atau yang masih hafal pelajaran kemarin? Apa aja kerajaan Islam di Indonesia? Apa? Samudra Pasai. Benar. Satu lagi. Ada apa lagi? Demak. Benar. Terus Dahlia? Ada lagi nggak kira-kira? Apa ya, Pak ya? Kerajaan Kutai termasuk bukan ya, Pak ya? Bukan, itu makna ke Hindu-Buddha. Jadi kerajaan Islam di Indonesia ini sebenarnya banyak, tapi salah satu tadi benar disebutkan oleh Elsie, ada Samudra Pasai sama Demak. Nah, jadi sebelum masuknya kerajaan Islam di Indonesia itu ada banyak sekali metode yang diterapkan. Apa saja metode yang diterapkan? Yang pertama, menggunakan metode perdagangan. Yang kedua, dengan menggunakan metode pernikahan. Dan yang ketiga adalah menggunakan metode seni. Nah, dari ketiga metode ini, cara yang digunakan oleh para wali songo yang digunakan di saat kerajaan Islam itu masuk di Indonesia. Nah, perdagangan ini dengan cara apa? Jadi pada zaman dahulu itu para wali songo itu menggunakan perdagangan itu seperti kayak menjual rempah-rempah atau menjual alat-alat yang ada di Indonesia ini kayak pewayangan atau gimana. Nah, habis itu yang pernikahan ini adanya pernikahan dari dua suku. Misalnya kayak Bugis sama Jawa. Kan Jawa tuh banyak Islamnya. Jadi Bugis ini bisa terpengaruh atau bisa termotivasi untuk menjadi agama Islam. Nah, yang ketiga ini seni. Seni itu dengan apa? Wayang kan itu, wayang golek. Wayang golek kan menceritakan tentang ajaran-ajaran agama Islam, menjadi apa? Kayak mengajarkan untuk kita harus gotong royong, sosialisasi atau gimana pun. Nah, dari ketiga metode ini sering sekali diterapkan pada saat zaman ini. Kayak perdagangan sekarang ini, kayak perdagangan Cina itu apa ya? Lebih merangkul orang-orang yang beragama Islam. Jadi dengan perdagangan ini Islam itu semakin luas. Dan dengan pernikahan ini juga. Tapi kadang pernikahan ini banyak disalahgunakan oleh orang-orang yang kurang mendukung. Nah, dari metode ini kita dapat mengetahui bahwasanya peran wali songo ini yang sangat peran penting dalam masuknya ajaran agama Islam di Indonesia ini. Nah, mungkin metode ini saja yang diterapkan oleh wali songo, mungkin banyak sekali, tapi saya hanya menyebutkan 3 ini. Jadi tugasnya untuk minggu depan Bapak minta untuk membuat diskusi. Misalnya ini ada 4 anak nih, satunya lagi izin. Nah, nanti 2 kelompok ini menerapkan diskusi tentang apa saja sih metode yang diterapkan pada Islam itu, pada kerajaan Islam itu yang masuk di Indonesia ini. Tugasnya dikumpul minggu depan. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali? Izin bertanya, Pak. Ya. Itu tugasnya kita berbentuk makalah atau kita hanya mempresentasikan ke depan menggunakan catatan? Nah, kalau untuk tugasnya itu kita diskusi. Misalnya kelompok 1 maju ke depan menjelaskan apa sih metode itu, apa sih yang digunakan metode kerajaan Islam itu. Nah, nanti kelompok 2 bertanya. Nah, kelompok 2 bertanya kepada kelompok 1 dan sebaliknya seperti itu. Jadi kayak ibaratnya kita kan diskusi. Mungkin itu saja. Ada yang baik, mungkin itu saja pertanyaan dari Dahlia. Jika tidak ada yang bertanya lagi, Bapak tutup pelajaran pada siang hari ini.
Untuk hari ini yang izin satu ya. Ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai mata pelajaran hari ini, terlebih dahulu berdoa kepada ketua kelas. Siapa ketua kelasnya? Beli ya Bu. Dipimpin. Baik, sebelum memulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelumnya Ibu akan absen. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Hadir semua atau Ada yang izin satu, Bu. oh ya. Siapa? Nur. Baik. Nanti ibu saya. Selain Nur nggak ada lagi ya? Yang ada. Nah, Ibu di sini akan menjelaskan tentang sebelumnya kemarin sudah dijelaskan oleh Bapak Najib ya tentang masuknya tentang apa kemarin. Nah, di sini Ibu akan meneruskan Perkembangan Nah, Islam. nah, tentang Ibu di sini akan meneruskan dari beliau karena beliau berhalangan tidak hadir. Jadi Ibu yang menggantikan beliau. Faktor pendukung Islam berkembang di Indonesia. Faktor pendukung Nah, faktor pendukung Islam di Indonesia ini ada 4 faktor. Yang pertama yaitu adanya perkawinan. Faktor pertama yaitu adanya perkawinan. Perdagangan Arab. Jadi faktor pertama ini sangat berpengaruh dengan faktor pendukung Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu faktor adanya sistem pendidikan pondok pesantren. Nah, sistem pendidikan pondok pesantren di Indonesia ini sangat penting digunakan di Indonesia. Karena dengan pendidikan pondok pesantren ini, pendidik atau kita semua akan mendapatkan ilmu yang luas. Sebelumnya udah tahu belum pondok pesantren di Indonesia yang pertama itu? Pondok mana? Belum itu. Belum, yaitu Pondok Bantar. Nah, yang ketiga yaitu gigihnya para dai. Dalam menyebarkan agama Islam. Gigihnya para dai dalam menyebarkan agama Islam yaitu seorang dai gigih dalam menyebarluaskan agama Islam. Ya, yang keempat yaitu yang terakhir metode penyampaiannya masuk dalam hati masyarakat.
dari metode penyampaian masuk dalam hati masyarakat, yaitu melalui ajaran, melalui latar belakang kebudayaan masyarakat tersebut. Yang contohnya seperti wayang kulit, seni bangunan, dan seni karya dan seni gamelan. Baik, mungkin itu saja yang ibu sampaikan dalam faktor pendukung Islam di Indonesia. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Bu. Cukup ya? Iya, cukup. Baik. Karena waktunya sudah habis, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Sehat, Bu. Ada yang tidak hadir? Enggak. Hadir semua, Bu. Baik. Sebelumnya pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia, yakni pada tahun 475 Masehi atau 182 Hijriah. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia. Oke, jadi Islam masuk pertama ke Indonesia itu lewat Pulau Sumatera, yakni pada Sumatera bagian utara. Oke, kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam di wilayah Indonesia. Baik, Ibu di sini akan membahas tentang beberapa wilayah Indonesia yang telah dimasuki oleh Islam. Jadi, daerah pertama di Indonesia yang dimasuki oleh Islam adalah daerah Sumatera, yakni Sumatera bagian utara. Yang mana pada wilayah tersebut yang pertama dijamak oleh Islam yaitu adalah wilayah Pasai dan Terlak. Karena wilayah Pasai terletak di tepi Selat Malaka, sehingga wilayah tersebut mudah untuk dilewati oleh lalu lintas perdagangan India. Lewat situlah pedagang-pedagang Islam yang berasal dari Arab masuk ke Indonesia dan mendakwahkan Islam melalui perdagangan tersebut. Nah, di wilayah Sumatera sendiri terdapat sebuah kerajaan pertama di Indonesia. Ada yang tahu kerajaan apa? Murni, silakan. Samudra Pasai. Oke, benar. Jadi Samudra Pasai adalah kerajaan pertama yang berdiri di Indonesia, yakni berbasis kerajaan Islam, yang mana didirikan pada abad ke-13 sampai ke-15 Masehi, yakni pada tahun 1261 Masehi. Kerajaan Samudra Pasai sendiri terletak di kampung Samudra di tepi Sungai Pasai, yang mana dipimpin oleh beberapa raja-raja. Yang maksudnya dipimpin oleh raja secara berturut-turut secara turun-temurun. Ada yang bisa menyebutkan raja-raja yang pernah berkuasa di kerajaan Samudra Pasai? Ibu, Oke, Nani silakan. yang pertama itu Sultan Al-Malikus Saleh, kemudian Sultan Al-Malikus Zahir kedua, terus Sultan Iskandar, Sultan Zainal Abidin, yang terakhir itu Sultan Al-Malikus Saleh, Sultan Al-Malikus Zahir pertama. Oke, itu adalah nama-nama raja yang berkuasa di kerajaan Samudra Pasai. Begitu pula dengan Persia, Gujarat yang juga para mubalik Islam banyak yang menetap di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Mereka menikah dengan wanita-wanita pribumi yang telah diislamkan, sehingga mereka membentuk keluarga-keluarga kecil Muslim. Seiring dengan kemajuan kerajaan Samudra Pasai yang sangat pesat, perkembangan agama Islam pun juga turut berkembang dengan pesat dan mendapatkan perhatian dan dukungan penuh dari para ulama-ulama dan mubalik dari seluruh Nusantara. Yang selanjutnya adalah perkembangan Islam di Pulau Jawa. Masuknya Islam di Pulau Jawa pada awalnya dibawa oleh pedagang Muslim setelah berdirinya kerajaan Malaka, yang telah mencapai puncak kejayaannya pada masa Sultan Mansur Shah. Masuknya Islam di Pulau Jawa pada awalnya dibawa oleh para pedagang Muslim setelah berdirinya kerajaan Malaka, yang mana pada saat itu kerajaan Malaka berada pada puncak kejayaan, yakni pada masa Sultan Mansur. Wilayah perdagangannya sangat luas sampai ke Demak, Jepara, Tuban, dan Gili. Melalui hubungan perdagangan tersebut, akhirnya masyarakat Jawa mengenal Islam. Selanjutnya perkembangan Islam di Pulau Jawa pun dilakukan oleh para adipati dan juga para wali, yang mana para wali tersebut disebut dengan sebutan Wali Songo.
Ada yang tahu nama-nama dari Wali Songo? Saya Bu. Ayo yang mana ini? Cici, silakan. Nama-nama Wali Songo yang pertama itu ada Sunan Maulana Malik Ibrahim, kemudian Raden Ampel, kemudian Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Oke, itu adalah nama-nama dari Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Meluasnya kekuasaan dengan perkembangan Islam di Pulau Jawa, sehingga berdirilah sebuah kerajaan disebut Kerajaan Demak. Perkembangan selanjutnya yakni dengan meluasnya wilayah kekuasaan Kerajaan Demak, perkembangan Islam di Pulau Jawa pun menjadi sangat luas, bahkan sampai ke Banten, Jakarta, Cirebon, dan daerah Jawa Tengah. Baik, mungkin demikian materi yang Ibu sampaikan. Ada yang ingin ditanyakan? Cukup Bu. Cukup. Oke, terima kasih untuk perhatian kita hari ini. Mari kita tutup pelajaran kita pada siang hari ini dengan lafaz hamdalah. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan, Ibu mohon maaf, dan kepada Allah Ibu mohon ampun. Demikian dari Ibu akhiri wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik ya, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sejarah kebudayaan Islam. Sebelumnya, Ibu absen terlebih dahulu siapa saja yang hadir. Nanti kalau hadir, jawab hadir. Kalau tidak hadir, jawab alfa ya. Yang pertama Sewa, hadir. Yang kedua Unsa, Hadir. yang ketiga Niken, Hadir. yang keempat Arun. Hadir. Oke, hadir semua ya. Untuk memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi pertemuan kali ini kita belajar pengaruh Islam terhadap peradaban bangsa Indonesia. Jadi di dalam Indonesia ini ada 4 pengaruh. Yang pertama itu ada pengaruh bahasa dan nama. Yang kedua pengaruh adat istiadat. Yang ketiga ada pengaruh dalam kesenian dan bangunan ibadah. Dan yang keempat ada pengaruh dalam bidang politik. Jadi nanti kalian Ibu bentuk jadi 2 kelompok. Sela dengan Unsa. Kemudian kelompok 2 Niken dengan Arum. Silakan perwakilan kelompok mengambil lembaran yang sudah disediakan. Nah, untuk di situ kan ada 4 poin ya. Jadi Ibu sudah mempersiapkan 4 gulungan kertas. Nanti salah satunya maju untuk membacakan poin-poin yang tertulis dalam 4 gulungan ini. Silakan untuk perwakilan kelompoknya mengambil. Satu lagi. Satu dulu. Kembali ke tempat. Dibuka dapat gulungan poin ke belakang. Jadi masing-masing kelompok sudah dapat gulungan kertasnya, dicocokin dapat poin yang nomor berapa, huruf apa. Nah, ketika sudah dapat, nanti misalkan kelompok 1 dapat poin yang D, berarti fokuskan didiskusikannya di poin yang D. Nanti ketika maju juga membahas poin yang D. Sama aja kayak yang kelompok 2, misalkan kelompok 2 dapat poin yang C, berarti sama diskusi sama kelompoknya itu poin yang C. Nanti maju perwakilan bacain poin yang C. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan didiskusikan. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. Oke, waktunya sudah selesai, 10 menit berlalu. Silahkan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Pengaruh Islam terhadap peradaban bangsa Indonesia. Pengaruh adat istiadat. Adat istiadat yang ada dan berkembang di Indonesia banyak dipengaruhi oleh peradaban Islam. Di antara pengaruh itu adalah ucapan salam kepada setiap muslim yang dijumpai, atau penggunaannya dalam acara-acara resmi pemerintahan. Pengaruh lainnya adalah berupa ucapan-ucapan kalimat penting dalam doa, yang merupakan pengaruh dari istiadat Islam yang lestari. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, beri tepuk tangan. Ya, jadi kelompok
kelompok 1 tadi membahas tentang pengaruh adat istiadat dalam Islam. Nah, di Indonesia ini banyak sekali adat istiadat yang sudah diterapkan ya. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Terima kasih, kita sambung di lain waktu. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give 'em prayer hands, say what's up America. Half of you should know me, right?